Komen mana kesulitan kalian itu. Hey, umat-umat Mobile Legends yang mendukung tim-tim Indonesia, langsung emote api ya di kolom komen karena ini dia game yang pertama, match yang ketiga. Ini dia kita bakal masuk ke game yang pertama antara I Don't Know Sleep melawan RRQ Hoshi tentunya. Kita bakal melihat kali ini adanya Albert dengan Julian, sedangkan Lois bakal terbuka dengan Akainya. Apakah bakal cukup merepotkan penggunaan heavy spinnya Pak Pulung? Yap, ini kita lihat aja masalahnya akan ada dua heavy nih. Ada heavy spin dan juga ada heavy crossbow. Oke. Dua-duanya pasti akan menimbulkan efek yang begitu mematikan, apalagi kalau udah kejepit dengan heavy crossbow yang ada. Belum lagi sekarang dari Irithel itu sendiri untungnya membawa sprint ya. Iya. Apabila heavy crossbow dipadankan juga dengan Inspire itu sakit banget. Sakit banget deh, Nauzubillah, efeknya, sakit Pak. banget. Iya. Tapi kita bakal lihat kali ini dari kedua tim bermain aman, masing-masing mengamankan jungle mereka. R7 kali ini ingat Esmeralda-nya mencoba untuk mendapatkan satu buah gold buff di area bottom lane-nya Pak Pulung. Yap, ini sementara untuk Vince ini kita lihat sekarang menggunakan Lolita menambah lagi bagaimana pool hero yang dia milikin. Dengan track record yang dia punya, dia adalah salah satu romer dengan pool hero terbanyak loh. Untuk dari scene Mobile Legends yang ada di Indonesia. Dan sekarang dia tambahin lagi dengan adanya Lolita, Julian, Albert masih melakukan farmingan aja, masih mengamankan beberapa monster jungle. Tapi Sun Sompak coba lihat udah sampai ke area tersebut untuk cutting minion dan Esmeralda yang digunakan oleh R7. Tapi ada satu flicker yang memang sudah dikeluarkan dan ini akan menjadi informasi yang cukup baik untuk pemain dari RRQ Hoshi. RRQ Hoshi sudah berhasil memaksa Zanri menggunakan flickernya. Sementara Finn kali ini mencoba untuk melakukan zoning di area jungle milik I Don't Know Sleep. Sementara Lemon bakal cukup free juga untuk daerah top lane-nya. Dan juga Turtle maksud gue. Bakal masih dalam waktu 3 detik lagi. Oke, dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah berkontribusi di kolom komen kita dengan emote api kalian. Kita tunjukkan kesulitan kita, hilangkan komen-komen negatif yang tidak tentu arah tersebut. Karena sekarang Turtle-nya udah mulai dicolek, udah ada pergerakan dan juga heavy spin-nya mencoba untuk maju ke bagian depan. Tapi gagal untuk bisa mendapatkan Turtle tersebut. Sanguine Claw-nya gak kena karena siapapun. Bahkan untuk kali ini, satu Dawning Light-nya memberikan efek kejut terhadap pemain dari I Do Not Sleep. Langsung dipukul mundur pemain-pemain dari I Don't Know Sleep setelah Turtle dilepas untuk teman-teman tim RRQ Hoshi. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang lagi menyaksikan RRQ melawan IDNS bisa langsung sambil pesan makanan di GrabFood. Tapi kita bakal melihat di sana first blood berhasil didapatkan oleh seorang Albert terhadap Ramelanya Pak Pulung. Yap, dan Cecilian dihentikan sejenak pergerakannya. Tapi Lemon coba lihat ada lagi Numion Plus dan juga Flicker. Walaupun untuk kali ini masih gagal bisa mendapatkan isi. Tapi Dawning Light-nya langsung aja mencicil karena isi. Dan juga dengan Infinite dan juga Mystic Field-nya menghilang sudah 1 MM tersebut. Dan God Laner mereka hilang Begitu saja ketika wave minion sudah mulai bergerak dari area top lane. Ini sedikit kerugian untuk Irithel-nya. Kita bakal lihat juga di area bottom lane masih ada mekanik antara R7 dan juga Sukampact dengan Timusnya. Dimana Inferno apakah bakal dinyalakan, tapi masih coba untuk ditahan untuk Inferno-nya. Kali ini Pak Pulung. Yap, dengan Vengeance yang belum diaktifkan, dia masih menahan spell tersebut, masih bisa 1v1 situation. Tapi mereka balik lagi menurunkan temponya, masih di dalam areanya masing-masing, masih melakukan farmingannya dengan tempo yang cukup lambat ya Rasi ya. Iya, di satu sisi tuh dari sisi IDNS mereka ada Selena yang mau mencari play di early game gitu kan. Tapi di satu sisi mereka juga ada Irithel dan Cecilion. Jadi sebenarnya mereka mau main agresif pun agak susah. Jadi mungkin mereka cuma menggunakan Abyssal Trap untuk cari info aja gitu. Waduh, ini Dawning Light-nya udah nyerempet juga ke arah Sun Sompak. Langsung aja dengan Inferno yang udah dia aktifkan beberapa saat lagi. Tapi Esmeralda fokus dulu terhadap satu wave minion yang akan dia hilangkan dan di area mid. Dengan menambahkan stacknya lagi dan Sun Sompak harus pulang, harus kembali lagi menuju ke arah lane-nya. Tapi lihat di bagian atas, ada charge yang udah diaktifkan. Namun dari Irithel-nya masih stay di area tersebut. Masih stay di area tersebut juga. Dan di area Turtle, Albert sepertinya bakal coba untuk mengamankan untuk Turtle yang kedua. Sudah memiliki item Genius One juga untuk seorang Albert kali ini. Udah mulai mencicil Turtle ya, udah mulai coba di zoning. Apakah bakal coba di kontes terlebih dahulu? Apakah bakal memaksa Akai menggunakan heavy spine-nya terlebih dahulu? Tapi ternyata enggak. Lois juga mulai sedikit demi sedikit coba untuk memberikan beberapa damage dan Lois masih bisa mundur kali 50. Yap, Chain yang udah di enhance pun tadi sepertinya masih gagal untuk bisa mendapatkan langsung pergerakan ke arah dari Akai. Tapi Akai mulai terkurung di atas tersebut aja satu kali ini. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Ramela. Mereka mulai maju ke bagian depan untuk bisa membalaskan keadaan
dan hanya saja dengan adanya satu pergerakan dari lewat upset damage yang dimiliki. Tapi Akai-nya berhasil diambil, Luisnya berhasil ditumbangkan dan mereka pun mulai terpisah satu sama lain. Ada Abyssal Arrow nggak kena ke arah siapapun. Jungler tuker sama Turtle kali ini, dan seperti ada Finn di sana mencoba untuk maju ke depan bersama seorang Albert yang mencoba untuk mengamankan purple buff milik tim I Do Not Sleep juga. Dan jangan lupa juga buat yang lagi nonton, buat kalian semuanya bisa langsung menyelesaikan quest dari Transformer Pass dan dapatkan beberapa emot menarik tentunya di in-game. Itu dia, makin banyak makin bisa jumawa lah pokoknya ya. Makin bisa pamer ke arah teman-teman kalian. Nih, sekarang R7 udah mulai bergerak nih ke area mid. Sanguine Claw nggak kena ke arah siapapun kecuali dari wave minion. Clean kembali lagi ke wave-nya. Tapi Iritail ada tetap di bagian atas. Esmeralda udah bergerak dan bertemu dengan Iritail. Tapi Clean di bawah dengan Tamus. Mereka lah yang akan melakukan fight sesaat lagi. Iya, mencoba untuk bertukar lane antara Lemon dan juga R7 kali ini. Dan jangan lupa juga buat kalian semua yang lagi nonton, jangan lupa buat gabung MSC Live Carnival. Bisa langsung search di TikTok kalian, MSC 2022. Yap. Sementara dari Zandri juga masih melakukan pergerakan. Belum ada satu target pun yang terkena lewat efek Abyssal Arrow yang bisa dia hasilkan. Tapi dengan adanya Finn mulai melakukan lagi ke area bawah. Finn-nya dengan charge yang dia milikin langsung aja mencoba untuk menggetok arah wave minion. Tapi benar-benar cukup slow, hanya saja untuk kali ini benar-benar Finn-nya ditabrak habis-habisan. Ada sebuah spin langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi untuk Albertnya bersembunyi seorang diri. Ada lagi Enacin yang langsung dikeluarkan begitu aja. Satu player langsung dibalaskan dengan sangat-sangat cepat. Tapi Albertnya mendapatkan damage yang masuk ke arah tubuhnya lewat sampai crossbow. Dan begitu menyakitkan. Tapi R7 ada di area mid, mereka berkumpul kembali, mereka bersama-sama berusaha untuk bisa mendapatkan satu player tambahan dari I Do Not Sleep. Ya, tapi kita kali juga R7 coba makan zoning, mencoba untuk memberikan beberapa damage terhadap tamu dari Strong Compact di sana. Dan sementara Turtle yang ketiga, setelah Turtle yang kedua tersteal, bakal coba langsung dengan cepat diamankan oleh seorang Albert kali ini. Dan sementara Albert bakal bergerak ke area bottom lane, sudah melihat posisi dari seorang Zandri. Mereka ingin coba untuk mendapatkan satu player di area bottom lane ataupun turretnya minimal. Gimana Easy menjadi target tapi seorang Finn. Dan ada Dominant Blast ke arah seorang Zandri. Dan Zandri masih punya flicker dan masih still survive. Dan tampaknya RRQC bakal mendapatkan bottom lane turretnya Pak Pulung. Yap, setidaknya mereka berhasil memukul mundur. Tapi ternyata dengan adanya Akai yang masuk lewat bagian belakang, Spin yang berhasil mendorong mundur karena beberapa player. Dan sayang sekali Lemon kali ini berhasil tertangkap dan Lemon pun harus down. Oke, dan jangan lupa juga buat kalian semuanya untuk bisa dapetin sekarang juga skin MSC Parts ya di in-game-nya. Dan kita bakal lihat dulu dari segi itemnya RRC dan oke. Ya, Ramel cuman ada Clock of Destiny, jadi sekarang masih scaling ya. Berhubung dia udah kena pick off 2 kali, emang gak segampang itu. Tapi tadi kayaknya sempat lihat Sampai sempat bikin Demon Hunter Sword jadi tamusnya. Oke. Kalau emang nggak salah lihat, itu pick yang menarik itu sih, menarik banget nih. Karena kan untuk sekarang juga Tamusnya udah beberapa saat yang lalu ya ada sedikit perubahan juga dari itemnya. Coruscant Sight kita sering melihat. Ada si Halberd juga kadang dipasangkan juga di dalam tubuhnya. Dan mungkin untuk kali ini DHS di mana lawannya Esmeralda emang harus digerus Pak HP-nya. Berhubung dia bakal sering ngeduel mungkin karena emang Araki emang mainnya suka makro banget ya. Kadang-kadang Arsenal dikirim sendiri gitu kan buat nge-pressure lane. Kalau dia nggak bisa menang 1 lawan 1 mungkin bakal repot. Mungkin karena itulah itemnya dibikin. Oke, barusan ada satu Downing Light yang langsung aja mengetahui pergerakan dari Zandri. Dan Zandri pun harus dipaksa untuk pulang terlebih dahulu. Dan satu outer lagi ada di bagian atas udah berhasil dihancurkan. Oke, outer turret berhasil didapatkan untuk tim RRQC. Sementara itu Lord juga bakal muncul dalam waktu beberapa detik lagi tentunya. Udah mulai setup ke arah Lord dari tim RRQC tentunya. Dan R7 berada di satu buah bus. Dan nampaknya juga di arah mid lane ada Spin bakal coba digunakan dari seorang Luis. Tapi belum berhasil buat ngejepit siapapun. Tapi kita lihat juga R7 di sana mencoba mendapatkan Easy. Tapi Downing Light belum berhasil buat menumbangkan kalah seorang Easy. Tapi di sisi lain RRQC mencoba untuk kontes kembali di area mid lane-nya. Di mana Tamusnya menjadi korban. Tersisa mid lane turret berhasil didapatkan untuk tim RRQC kali ini Pulung. Oke, dengan poin kill yang gak begitu banyak tapi setidaknya objektif yang begitu baik dari tadi berhasil diambil pula oleh RRQC. Coba lihat Luisnya perlahan tapi pasti mencoba untuk mulai maju ke bagian depan. Ada Sanguine Claw mulai tertarik tapi dipukul mundur juga dengan ada Esmeralda yang mencoba untuk mengejar ke bagian belakang. Spin-nya berhasil untuk menjerat langsung ke arah R7 tapi R7 berhasil membuat mereka berdua menjauh dari area kontestasi tersebut dan mereka pun berhasil mendapatkan objektif selanjutnya. Oke, kita melihat memasuki menit yang ke-9 tentunya. Kali ini
tim RRQ cukup unggul. Dan kita bisa lihat dulu dari segi itemnya RRQ. Ya, Dominus S sudah diselesaikan oleh R7 ya, dan tambah lagi juga ada Oracle. Jadi sekarang dia tuh udah tanky banget. Bisa ada defense untuk physical dan magical, dan dia sudah bisa ngurangin healing dari Susan Pike lah. Selain itu Albert sekarang kita lihat DPS-nya udah tinggi banget loh. Dengan Genius One dan juga Feather of Heaven, dia bisa langsung aja ngeluarin DPS yang gila banget kalau dia nggak di crowd control di fight yang besar. Oh, Arrow udah connect, trap serang Finn. Dan ada Only Light damage-nya cukup sakit mengarah ke seorang Ramela di sana, yang dimana kali ini Lord sudah bergerak, berhasil mendapatkan inner turret mid-nya. Dan RRQ mulai coba untuk setup kembali untuk melakukan team fight kali 50. Oke, ada Shadow Twin Blade juga yang udah masuk ke dalam tubuh dari Albert. Tapi kita lihat di area mid, Lordnya pun udah hilang. Dimana Lordnya belum di-enhance, Lordnya masih cukup lemah. Abis salah row, nggak kena lagi. Albert berhasil mundur dan pergi pula mereka ke arah yang lain guna untuk bisa menghilangkan satu inner turret yang ada di bagian bawah. Dan pace, ini slow pace seperti ini pelan-pelan mematikan lah Rasi. Iya, Lihat objektifnya satu persatu lenyap semuanya. Hanya tersisa base turret aja yang dimiliki oleh teman-teman dari I Don't Sleep tentunya, Rasi. Yap, emang mereka itu mainnya rapi banget ya, dan mereka tuh kontrol semua hal sebisa mungkin loh, sampai kelihatannya tuh kayak emang nggak ada fight dari kedua pihak tim, tapi sebenarnya IDNS tuh nggak dikasih fight yang nguntungin mereka, jadi mereka nggak bisa ngambil. Sedangkan Araki Hoshi tuh kalau emang nggak dapat kill pun mereka dapat objektif semua nih. Jadi sekarang mereka tuh punya full control di hutan-hutan, mereka nggak bisa maksa IDNS nggak kemana-mana, dan mereka bisa main dengan perhitungan, ambil Lord dan menggunakan Lord tersebut untuk ambil objektif lagi. Cuman ini mereka juga harus harus waspada di mana nantinya untuk Iritel. Kita tahu bagaimana late game dari Iritel. Bagaimana dampak dari Heavy Crossbow-nya apabila sudah aktif. Belum lagi kalau nantinya combo mereka dari I Do Not Sleep itu berjalan dengan baik. Cecilian diajak ke late game. Itu akan sangat-sangat berbahagia sekali untuk dirinya. Dan sekarang ada DHS. Genius One pula di dalam tubuh dari Selena. Item-item jahat sudah mulai kelihatan. Ngomongin item ya, sebenarnya Lemon tadi bikin Heptasis loh. Yang clean. Jadi kalau emang ada yang off position, bakal ada banyak kesempatan buat RRQ langsung pick off loh. Karena emang hero-hero mereka tuh Xavier, Clint dengan Heptasis, dan juga ada Albert. Jadi burstnya tuh emang sakit banget. Jadi IDNS harus hati-hati banget. Jangan sampai mereka tuh offside positioning. Oke, kali ini tim RRQ mencoba untuk bermain aman sambil menunggu Lord yang sebentar lagi bakal muncul kembali tentunya. Bakal bermain objektif. Mencoba untuk mengamankan game secepat mungkin, karena ingat, jika dibawa ke late game, I Don't Know bakal kuat banget dengan full hero-nya Cecilion dan juga Irithel nih, Pak Bro. Yap, R7 dengan sprint yang belum ke pop up pastinya masih pede untuk berada di dalam lane yang dia milikin, terus mengganggu, terus membuat konsentrasi pemain dari I Do Not Sleep terpecah, dan sekarang Lordnya tanpa adanya kontes bisa diamankan oleh RRQ yang siap untuk menabrak pula ke arah pertahanan yang dimiliki I Do Not Sleep. Yap, kita bakal melihat Lordnya udah berhasil didapatkan, dan jangan lupa juga buat kalian semuanya rekam momen-momen seperti ini di TikTok kalian dengan hashtag WeOnMSC dan menangkan 1 unit bangku script live. Aduh, pengen gua. Pengen. Abis ini gua bikin mah. Oke, langsung bikin aja Pak Pulung ya. Sebentar kita bakal lihat juga Lord bakal bergerak dari mid lane, dan kita lihat siapa setup yang bakal dilakukan dari tim RRQ Hoshi, Pak Pulung. Yap, dan Lordnya pun udah siap untuk masuk ke bagian dalam, dan benar aja udah berhasil untuk mendorong mundur. Coba lihat Esmeralda-nya dengan menggunakan sprint. Dia masuk, dia mencoba untuk mengusir mundur Frostmourne, shield-nya, Stardust Dance-nya, semuanya digabungkan untuk bisa mendapatkan ke arah satu player ataupun membuat sebuah perimeter. Dan Sun Saumfak di area berbeda berhasil diambil oleh RRQ Hoshi. Iya, kita bakal juga ada Arrow di sana, masih belum connect terhadap siapapun tentunya. Sementara kita lihat di wave Minion sudah bergerak kembali. Lemon dan kawan-kawan mencoba untuk mengamankan bottom lane turret yang dimiliki dari I Don't Know Sleep tentunya, dan ada The Only Like di mana kali ini Minions sudah berhasil masuk ke arah base dari area top lane-nya. Oke, barusan kita lihat ada Sword, ada Skate yang langsung dikeluarkan pula oleh Julian, tapi ternyata belum ada damage yang berhasil diantarkan pula ke arah Akai. Dan mereka berhasil menghancurkan seluruh objektif yang dimiliki oleh I Do Not Sleep. I Don't Know Sleep sudah nggak memiliki turret sama sekali selain base-nya saja yang tersisa tentunya memasuki menit ke-14. Kita bakal lihat juga setup mulai dilakukan kembali oleh tim RRQ. Dari segi item juga sudah mulai jadi dari Lemonnya sendiri, Arasi. Ya, dari Lemon dengan Heptasis, dengan Berserker Fury, dan juga Endless Battle ya. Ini menjadi bagaimana item yang dipakai yang naikin damage dia ke turret juga ya, nggak cuma ke orang. Dan itulah yang membantu banget Araki untuk mengambil objektif sebaik mungkin. Dan mereka tuh masih sabar-sabar aja loh. Mereka tahu mereka ada keunggulan sekarang, sampai bahkan 2 item ya untuk beberapa orang. Dan mereka tuh ya udah kita nunggu aja gitu.
Asal kita nggak kena shutdown, kita nggak di comeback, masih nggak masalah dengan perbedaan gold sampai 13.000 loh. Dengan kill hanya 6 kill. Hanya 6 Jadi kill. kalau Impunity tadi no objektif, yes kill, ini kebalikannya. Iya. Ini berantem nggak mau ya, yang penting objektif aja. Berhasil mereka ambil terus-terusan nih teman-teman semua, bagian momen nobar MSC 2022 kalian ya. Jangan lupa tuh langsung aja tag di IG story kalian, pakai tuh ataupun di tag juga ke MPLID official, lalu hashtagnya We Own MST dan juga Supremacy. Ya, dan kita bakal kembali ke gamenya. Kita bakal menunggu Lord yang ketiga bakal hadir. Teman-teman dari RRQ mencoba untuk membersihkan wave-nya terlebih dahulu sebelum mereka bergerak ke ala Lord. Sebentar bakal mereka hajar, tapi ada heavy spin tentunya mengarah ke seorang R7. Apakah R7 bakal kuat menahan 5 damage hero dari tim Idonasi? Bakal dibalikin Numenon Blast di sana ke arah seorang tamu, tapi R7 masih bertahan dan R7-nya masih bisa mencoba untuk memberikan perlawanan terhadap Lois yang bakal hilang kali ini, yang dimana seorang Selena juga bakal hilang double kill untuk clean-nya 40. Wow, di mana mereka tadi udah bisa mendapatkan langsung beberapa informasi dengan source yang udah dikeluarkan, tapi coba lihat easy-nya kabur karya tersebut. Tapi itu hanyalah langkah yang bisa dibilang hanya mengulur waktu, tapi di area yang berbeda coba lihat seorang diri dari Sun Saompa harus berhadapan langsung dengan beberapa player yang dimiliki oleh Arkeosi, dan mereka mulai masuk ke bagian dalam dan juga berfokus untuk bisa mendapat langsung kemenangan di game yang pertama di Bandung Main Plus-nya, tapi dilompatin dan juga di cancel. Hanya saja itu pun tidak akan bertahan lama dan kepedangan harusnya hadir untuk Arkeosi di game yang pertama. Wow, bermain